عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku dan pemirsa Khair TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah Sabtu ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di siang ini 24 Al-Muharram 1439 Hijrah waktu Muscat Oman. Dari sekian hamba Allah yang tengah beraktivitas, kita masih diberikan kesempatan luang untuk belajar. Saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh upaya kita untuk belajar di KBRI ini khususnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari ibadah terbaik kita. Langsung saja kita memiliki materi yang cukup penting untuk diurai pada kesempatan ini, dan barangkali materi ini sesungguhnya detailnya memiliki turunan-turunan yang cukup panjang, yang saya pun sudah mau masuk tahun ke-2 di Tanah Kusir itu belum selesai ya, baru masuk selesai ruku kayaknya tidak, dan itu kemudian kita akan coba maksimalkan atau kita bahas esensinya dalam kesempatan siang ini, hanya kisaran 1,5 jam atau sampai 2 jam ke depan. Karena itulah barangkali saya akan lebih fokus kepada inti bahasan kita, sehingga dengan itu ya, intisari pembahasan dan substansi bahasan dapat lebih banyak kita dapati. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa dipahami dengan baik, dan nanti dari pemahaman itu kita bisa kemudian aplikasikan dalam tatanan ibadah keseharian kita. Langsung saja, tema kita yang teman-teman ajukan untuk dibahas adalah tuntunan taharah dan salat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita coba kemudian dalami dulu tema ini untuk menggali dulu 3 hal yang paling utama. 1, kita mesti perjelas dulu tentang definisi tema yang akan kita kaji. Ya, kita dapati antum tuliskan ya tuntunan. Sudah. 1, antum tuliskan taharah. Kemudian 2 dan salat ya. Jadi kita punya 2 bagian nih, 1 taharah, kedua kemudian salat. Dalam Al-Quran sumber referensinya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka di sini kita punya beberapa turunan untuk coba kita pahami. 1, kita harus pahami dulu definisi dari taharah dan salat ini, sehingga dengan memahami definisi ini kita bisa mengetahui batasan topik yang kita bahas. Jangan sampai kita belum sepakat pada definisi, kemudian kita uraikan pada tatanan prakteknya, dikhawatirkan nanti apa yang kita praktekkan justru di luar dari apa yang kemudian kita ingin kaji. Baik, ini 1. Yang kedua, nanti kita pelajari, sudah memahami ini tentang prakteknya atau caranya. Seperti apa cara taharah, cara salat diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana definisi taharah dan salat dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini batas kita. Dan yang terakhir, ini yang jarang kemudian dikaji, tentang esensi atau hikmah dari taharah dan salat. Apa esensinya? Kenapa antum mesti taharah? Kenapa mesti salat? Apakah salat sekedar ibadah ritual yang dimintakan pada kita untuk menunaikannya, atau ada persoalan lain yang dengan menunaikan salat dan mengerjakan taharah ada hikmah dalam kehidupan yang bisa kita raih? Barangkali 3 aspek ini yang coba kita keluarkan dari sumber Al-Quran dan Sunnah terkait 2 bahasan yang kita coba kaji dalam kesempatan siang ini. Baik, kita ambil bagian pertama tentang taharah. Apa itu taharah? Kita mulai dari sini. Karena kita berbicara tentang Al-Quran dan Sunnah, antum batasi dengan ini, jadi saya tidak akan melebar kepada opini pribadi. Ya, kita turunkan di Quran seperti apa, di Sunnah seperti apa, baru kemudian kita batasi definisinya. 1, untuk bagian pertama taharah, saya tuliskan seperti ini. Teman-teman sediakan flip chart, itu lebih baik supaya nanti saya juga tidak repot menghapus ya, dan nanti ada dokumentasi untuk teman-teman ulang kembali. Jadi kalau tertinggal mencatat gak usah khawatir ya. 1, turunkan dalilnya dari Al-Quran. Kita ambil Al-Quran surah
kedua Al-Baqarah di akhir ayat 222, paling kanan di pertengahan. Kemudian penjelasan ayat ini detailnya ditemukan di Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat yang ke-6. Posisi paling kiri sebelah atas. Kemudian dari ayat Al-Quran ini dijelaskan lewat sunnah, maksudnya keterangan Nabi SAW yang kemudian beliau praktikkan. Paling cepat kita temukan di hadis riwayat Muslim. Kita ambil yang paling sahih. Nomor hadis 224 dan 225. Nanti kita bacakan. Baik, pelan-pelan. Sekarang coba kita masuk ke aspek yang pertama dulu. Kita ambil tentang taharah. Kita bahas kaitan dengan definisinya. Mari kita lihat ayat Al-Qurannya. Quran surah kedua ayat 222. Posisi paling kanan di pertengahan. Sebelumnya, teman-teman bisa fokus dulu dengan uraian yang akan saya sampaikan. Baik, lihat sini. Di dalam bahasa Arab, kita bisa dapati dua istilah yang berbeda. Ingat baik-baik ya. Satu, ada yang disebut dengan nadhafah namanya. Nadhafah. Pernah dengar kalimat ini? An-nadhafatu minal iman. Baik, kebersihan sebagian dari iman. Itu hadis palsu ya. Itu hadis palsu, itu bukan hadis. Baik. Nadhafah. Orangnya disebut dengan nadhif. Apa artinya nadhafah? Bersih. Baik. Kedua, ada yang disebut dengan taharah. Ini bahasan kita. Taharah. Orangnya disebut dengan tahir. Apa artinya taharah? Suci. Apa bedanya bersih dengan suci? Ini yang saya maksudkan. Suci belum tentu bersih. Bersih belum tentu suci. Suci sudah pasti bersih. Wah, itu paling gampang ya. Baik. Baik, sama kayak tes kemarin. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu ridho. Apa itu ridho? Ridho itu ikhlas ya. Masya Allah. Baik. Sekarang perhatikan baik-baik. Ya, kalau saya pakai pakaian ini bersih, ya bajunya bersih, ya, luarnya bersih. Itu orang Arab menyebutnya nadhif. Thawb nadhif. Itu nadhafah, bersih luarnya. Tapi belum tentu isinya. Di luarnya bersih, tapi dalamnya belum tentu. Misal, bajunya memang bersih, tapi sifatnya kotor. Pakai jas, pakai dasi, pakai kemeja, Masya Allah, bajunya bagus, celana bagus, kemudian juga sepatunya pentopel, cuman maaf, pencuri. Dia nyuri juga misalnya. Ya, kata-katanya kotor dan sebagainya. Itu luarnya nadhif, tapi dalamnya belum tentu suci. Contoh, misal, hewan apa yang disebut najis? Misal ya, baik. Ada orang misalnya memandikan hewan tadi, kemudian disisir rapi sampai bersih kelihatannya. Hewannya bersih tidak? Bersih. Suci tidak? Tidak. Makanya orang Arab katakan al-khinziru nadhifun walakinnahu ghairu tahir. Ya, babi itu bisa bersih tapi dia tetap tidak menjadikannya suci. Paham ya? Kalau kemudian kita ingin jadikan luarnya bersih, dalamnya suci. Antum tampilan bagus, bersih, ya badannya bersih, kotoran hilang. Saat yang bersamaan, maaf, hatinya juga baik. Pikirannya bersih, hatinya baik, keadaannya baik, sehingga dari kondisi yang baik itu terpancarlah kebaikan-kebaikan dalam elemen tubuh kita. Maka kalimatnya dirubah dari kata nadhafah menjadi taharah. Ini. Orangnya kalau sudah bersih disebut tahir. Jadi kalau ada yang bernama Tahir, Bapak Tahir, misal, ya, itu artinya orang yang selalu berpenampilan bersih, tapi juga punya sifat baik dalam kehidupannya. Ya, misal ada namanya Erik Tahir, misalkan, misal saja, atau misalnya Asep Tahir, ya, misal saja, perempuannya Tahira, laki-lakinya Tahir. Itu artinya orang yang berusaha menampilkan kebaikan-kebaikan dari sisi luar dan juga memiliki nilai-nilai baik dari sisi dalam. Jelas? Baik. Jadi kalau sudah baik, maka pribadinya disebut dengan tahir.
Orang yang selalu berusaha terus. Dia sadar bahwa dirinya bukan sempurna, tapi selalu berusaha menjadikan tampilan luarnya bersih, dalamnya suci. Maka orang Arab merubah kalimatnya dari tahir menjadi mutatahhir. Dia ada tahir, ada mutatahhir, itu beda. Mutatahhir. Baik teman-teman, fokus. Mutatahhir, orang yang berusaha. Kalau ini sudah suci, kalau ini berusaha untuk selalu menjaga kerapihan atau kebersihan dari sisi luar dan kesucian dari sisi dalam. Awas antum harus hati-hati ya. Saya tampilkan beberapa istilah supaya jeli saat kita menemukan kalimat itu. Semacam mukhlis dengan mukhlas, apa bedanya? Mukhlis berusaha, mukhlas sudah dapat. Tahu dari mana? 2 minggu yang lalu. Taib. Mukhlis jamannya menggunakan in, misalnya mukhlisin, mukhlisun. Ya, orang yang berusaha untuk selalu mendapatkan keikhlasan. Kalau dia sudah dapatkan keikhlasannya, maka berubah namanya dari mukhlis jadi ikhlas, jadi mukhlas. Quran surah ke-15 ayat ke-40. Tahir sudah suci, berusaha untuk suci, maka dirubah kalimatnya dari tahir jadi mutatahhir. Sekarang lihat baik-baik. Quran surah kedua tadi ayat 222. Orang yang selalu berusaha menjadikan aspek luarnya bersih dan dalamnya suci, jadi luarnya tampilan bersih, dalamnya selalu berusaha mendapatkan sifat-sifat kebaikan. Dia jauhi kata-kata kotor, pikiran yang tidak baik, memandang yang tidak baik. Maka orang ini disebut dengan mutatahhir. Oleh Al-Quran, orang-orang yang punya pribadi seperti ini, maka orang ini berpeluang mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan baik-baik ayatnya. Innallaha, ujung ayatnya, yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang berusaha untuk selalu bertobat dari kesalahan dan menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang kotor. Mutatahhirin. Di tampilannya selalu menampilkan yang bersih-bersih dan dalam dirinya pun selalu menjaga dari yang kotor-kotor. Itu jamak dari kata mutatahhir. Kalau sudah berusaha sampai jadi kebiasaan dalam dirinya, maka berubah namanya menjadi tahir. Dapat cinta Allah, berubah dia dari mutatahhir menjadi tahir. Paham? Baik. Kalau sudah memahami tentang ini, sekarang bertanya, kalau saya ingin menjadikan diri saya berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang bersih luarnya, suci dalamnya, bagaimana cara saya untuk mewujudkan itu? Maka kemudian ditafsirkanlah kalimat tahur atau taharah oleh Nabi SAW, dirangkum oleh hadis Muslim nomor hadis 224. Perhatikan kalimatnya. La tuqbalu salatun min ghairi tuhurin wala sadaqatun min ghululin. Allah tidak akan pernah menerima salat seseorang yang tidak diawali dengan taharah, dan juga sedekah seseorang yang, awas hati-hati, diiringi dengan ghululin, sifat berlebihan. Ghulul itu bisa berarti mengambil dari yang haram, bisa berarti nampak ria, bisa berarti menyampaikan sesuatu karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Poinnya adalah, di hadis tadi, lihat baik-baik, Nabi memberikan satu isyarat bahwa taharah ini satu oleh Nabi disandingkan dengan kalimat salat. Dalam hadis nomor 225-nya, di hadis Muslim, lalu dijelaskan oleh Nabi apa yang dimaksud taharah ini yang disandingkan dengan salat. Fokus teman-teman. Saya ulang ya. Kita ingin menjadikan pribadi kita baik luarnya, baik dalamnya. Disebut dengan taharah. Usahanya mutatahhir. Kalau sudah dapat disebut dengan tahir. Caranya disebut oleh Nabi, kata Nabi, tidak diterima salat seseorang. Ketika Nabi menyebut taharah, yang disebut salat dulu. Tidak diterima salat seseorang tanpa taharah, kata Nabi. Kemudian apa yang dimaksud dengan taharah ini? Dijelaskan di hadis riwayat Muslim nomor hadis yang 225-nya. Lihat baik-baik. La tuqbalu salatu ahadikum hatta yatawadda'a. Tidak akan pernah diterima oleh Allah salat di antara kalian sebelum dimulai dengan wudu. Anda bisa fokus sebelum dimulai dengan wudu. Jadi taharah yang dimaksudkan dalam fikih di sini
baik dalam referensi Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, yang dimaksud itu adalah wudu. Jadi kalau Anda misalnya mendapati kata tahara dalam fikih, saya ulang, Anda dapati kata tahara dalam fikih, maka definisi yang dimaksudkan adalah wudu. Jelas ya? Kalau disebutkan apa itu tahara, sederhananya berwudu. Tapi kalau Anda tanyakan apa esensi dari tahara, maka kembalikan pada makna asalnya. Jadi kalau kita kembalikan ke makna asalnya, esensi dari tahara, kembalikan ke pemaknaan tadi, adalah menghadirkan keadaan yang bersih dari luar tubuh kita, sekaligus suci dalam diri kita. Di secara singkat, kalau orang wudunya benar, maka muncul sifat taharah dalam dirinya. Mohon maaf, bukan cuma membersihkan aspek yang luarnya saja. Antum kalau cuma wudu, bersih-bersih luarnya, jangankan antum, non-muslim pun bisa mengerjakan itu. Mereka mandi, bersih juga. Tapi ada perbedaan antara orang wudu dengan orang yang tidak wudu. Orang yang wudu, kata Nabi, lihat isyaratnya, bukan hanya menjadikan mulutnya itu bersih, wajahnya bersih, tangannya bersih sampai dibasuh 3 kali, sampai ke ujung kakinya. Tapi intisari orang wudu, dengan wudunya dia bisa menghadirkan, ini poinnya teman-teman sekalian, kebaikan-kebaikan dalam dirinya, kesucian dalam jiwanya. Karena itulah para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan wudu atau at-tahara an-nadhafatu wal husnu. An-nadhafatu wal husnu. An-nadhafah menunjuk pada kebersihan luar. Jadi kalau antum rajin wudu, itu pasti keadaan kita lebih bersih daripada orang yang nggak pernah wudu. Silahkan kalau tidak percaya. Antum wudu batal, wudu lagi. Wudu batal, wudu lagi. Begitu sering wudu, diri antum lebih bersih dibandingkan orang yang tidak pernah berwudu. Bisa kelihatan teman-teman, dari aura wajahnya saya sudah beda. Yang kedua, ini yang penting, al-husnu. Kalau cuma basuh-basuh, jangankan antum, anak kecil juga bisa. Ya, tapi perbedaan antara orang yang wudunya benar dan yang belum benar dalam wudunya, maka dengan wudu itu menghasilkan sifat husnun. Husnun itu biasanya, kalau menggunakan kalimat husnun, itu lebih kepada sifat yang hadir dalam diri kita. Bukan sifat yang tampak dari luar, dari dalam diri. Kemudian, sifat-sifat dalam diri itu disalurkan lewat anggota tubuh kita sehingga jadi perilaku. Misal, maaf, karena punya sifat yang suci tadi dalam dirinya sehingga tidak punya nilai-nilai kotor dalam hatinya, maka yang muncul yang baik-baik. Orang mencela karena dia tidak punya kosakata celaan, yang keluar yang baik-baik. Ya, matanya menatap dengan baik, kalimat lisannya jadi senyuman, tangannya bisa memberi dengan yang baik, kakinya tidak melangkah pada maksiat. Karena itulah kata Nabi SAW, orang-orang yang wudunya benar itu di akhirat nanti diberikan pancaran cahaya saat dia dibangkitkan. Satud'a ummati yaumal qiyamati ghurran muhajjalin, akan dipanggil umatku di hari akhirat nanti dengan tubuh yang sangat bercahaya, min atharil wudu, dari bekas wudunya. Nah, kata para ulama, cahaya di akhirat itu, lihat baik-baik, min atharil wudu, dari bekas wudunya. Athar itu bukan air yang menempel, itu keliru. Athar itu kalau bahasa kita jejak yang diikuti. Misal saya berjalan nih, ya, kemudian antum temukan jejak saya, lalu antum ikuti jejaknya, ya, antum ikuti sehingga bisa mengikuti saya, itu disebut dengan athar namanya. Kalau jejak itu tidak ditemukan secara tapaknya, tapi masih ada misalnya jalurnya, ada yang mengisahkan kepada antum nggak lihat sendiri jejaknya, tapi ada yang mengisahkan, ini jalannya, ini jalannya, ini jalannya, maka berubah kalimatnya dari athar jadi ma'thur. Ada kumpulan-kumpulan doa disebut dengan ma'thurat. Kenapa disebut dengan al-ma'thurat? Karena antum tidak langsung mengambil dari Nabi, tapi mengambil dari jejak-jejak para sahabat dan tabi'in yang sampai kemudian informasinya kepada kita. Nah, jadi tidak harus ditafsirkan kemudian oleh teman-teman sekalian, mengikuti athar itu dalam bentuk airnya, bukan airnya, tapi bekas-bekas dari air itu meresap dalam diri kita, menjadikan tubuh kita kemudian terbawa dengan petunjuk kebaikan-kebaikan. Makanya kata Nabi, kalau orang wudunya benar, itu berdasarkan air yang menetes jatuh dari tempat wudunya, maka jatuh pula kotoran-kotoran dan dosa-dosanya. Termasuk di hadis Muslim, dalam terusan hadis-hadis yang nanti kita akan bahas. Dimaksud saya teman-teman sekalian, orang wudu itu pasti nampak perbedaan dalam dirinya. Jadi kalau antum tiap hari wudu, tapi tidak melahirkan kebaikan dari anggota tubuh kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki, ada yang salah dengan wudunya. Makanya kata para ulama, termasuk Syekh Muhammad bin Jibrin yang ada di Timur Tengah, ya, beliau dari Saudi, pakar bahasa, pakar fikih juga, di akhirat orang wudunya benar, mendapatkan cahaya-cahaya dalam tubuhnya, maka di dunia orang yang wudunya benar memancarkan aura-aura kebaikan dalam dirinya. Makanya tidak sedikit ahli bahasa yang mengaitkan kata wudu dari kata bau yang berarti cahaya. Ya, berarti cahaya.
Jadi kalau orang wudunya benar, ada pancaran cahaya-cahaya kebaikan dalam dirinya. Saya sudah uraikan tentang pembahasan ini. Antum bisa baca buku saya yang terbaru kemarin tentang manhaj tahdzir kelas eksekutif. Itu saya bahas tentang korelasi kata wudu dengan kata do. Jadi pertama, fokus ini ya. Saya tidak menginginkan Anda cuma mendapatkan informasi berupa definisi. Wudu itu begini, begini, begini. Taharah itu begini, begini, begini. Hasilnya apa? Apa esensinya? Antum tiap hari wudu, yang lain wudu. Sahabat Nabi wudu jadi baik. Antum wudu, kenapa belum mendapatkan kebaikan itu? Coba antum lihat, orang jahiliyah, orang kasar, jauh dari kelembutan. Maaf, pencela, pemukul, banyak tindakan kriminal. Diajarkan wudu oleh Nabi, tiba-tiba berubah. Pencela jadi pecinta, pemukul jadi perangkul, kasar jadi lembut. Kenapa orang sekarang wudu, kok lisannya bisa pandai mencela orang lain? Kenapa orang wudu sekarang, kok wajahnya tidak menyenangkan bagi orang lain? Kenapa orang sekarang wudu, kakinya melangkah pada yang tidak baik? Tangannya wudu masih mengambil hak orang lain. Ada yang salah dalam wudunya. Jelas ya? Maka dari itu, kita mesti kemudian belajar tentang cara wudu yang diajarkan oleh Al-Quran. Melalui pendekatan sunnah Nabi SAW. Yang dengan itu diharapkan esensi wudu bisa kita raih dalam kehidupan. Bukan cuma praktek keseharian wudunya saja. Jelas di sini? Baik. Kita mulai Quran, surah ke-5, ayat yang ke-6. Posisi paling kiri sebelah atas. Ya, saya akan coba praktekkan bagian dari taharah ini atau bagian dari wudu. Materi ini kita agak sedikit mungkin cepat karena tidak terlalu banyak yang kita bahas dalam uraian ini, sehingga nanti kita bisa menyingkat waktu untuk masuk pada bahasan sholatnya. Baik. Teman-teman fokus Quran surah ke-5 ayat ke-6. Posisi paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang merasa punya iman. Baik, saya berhenti sampai sini. Sekarang perhatikan baik-baik, saya berikan rumus tafsir. Kalau ada ayat Al-Quran dibuka dengan kalimat iman, maka informasi yang disampaikan setelah kalimat iman itu, perhatikan rumusnya, tidak sekedar menyampaikan informasi berupa ibadah semata, tapi juga menjadi indikator tingkat keimanan pemiliknya. Jadi kalau antum menemukan kalimat iman, setelahnya ada informasi, ada amal soleh, maka amal soleh itu secara tidak langsung jadi indikator tingkat keimanan kita. Misal, di sini ada kata iman, setelahnya kata wudu. Ya ayyuhalladzina amanu, setelah kata iman, idza qumtum ilas shalah, maka jika kamu ingin sempurnakan salat, teruskan faghsilu wujuhakum, sempurnakan wudu'mu. Jadi setelah ada kata iman, muncul informasi untuk menyempurnakan wudu. Perhatikan baik-baik. Rumus tafsirnya, informasi yang terletak setelah kata iman, yang bernilai ibadah, maka ibadah ini secara tidak langsung menjadi indikator tingkat keimanan pemiliknya. Jadi semakin antum sempurna mengerjakan wudu, maka ini menunjukkan tingkat keimanannya baik. Tapi jika antum melihat anak-anak misalnya, ya, yang sudah baligh, atau kerabat yang abai dalam wudunya, cuman sekedar basa-basaan saja, misal, maka ini menunjukkan lemahnya iman yang ia miliki. Ya, nanti kita lihat ya, kalau antum terbiasa berwudu, kita lihat nanti turunan wudunya. Kalau peduli dengan wudunya, apalagi begitu batal, wudu lagi. Begitu batal, wudu lagi misalnya. Ini menunjukkan tingkat keimanan yang luar biasa. Jelas ya? Tidak perlu tunjuk orang lain, kita masing-masing koreksi di mana kira-kira posisi kita dalam keadaan yang disebutkan ini. Oke, sekarang perhatikan. Idza kuntum ila shalah, kalau ingin salatnya sempurna. Garis bawahi. Kalau Anda ingin salatnya sempurna. Al-Quran menyandingkan sifat sempurnanya salat dengan sempurnanya wudu. Seakan-akan memberikan kesan bahwa jika ada seseorang yang wudunya tidak sempurna, maka akan berdampak pada tidak sempurnanya salat. Contoh, langsung hadis. Awas, karena kita dengan Al-Quran dan Sunnah. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 744. Terdapat pula di hadis riwayat Muslim, nomor hadis 397, yang meriwayatkannya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kisahnya dialami oleh seorang bernama Khalad bin Rafi' Az-Zuraiqi.
Kalau ingin bahas kisahnya lebih dalam, ada di Subulus Salam di jilid yang kedua, halaman 31, posisi paling kanan sebelah atas. Baik, saya bacakan kisahnya. Dan pemirsa, semoga kita bisa lebih fokus untuk belajar. Dan kajian ini bagi yang telah mendapati, insya Allah bisa mengingatkan kembali referensi-referensi yang telah kita kaji. Baik, teman-teman, saya bacakan hadisnya. Bima ma'na, qala Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala ila al-Masjid an-Nabawi, maka dia masuk ke Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla bi janbi Nabi sallallahu alaihi wasallam wan Nabi fi nahiyatin ukhra min al-masjid. Maka kemudian dia salat di samping Nabi, Nabi berada di sisi yang lain di masjid. Jadi kalau ini posisi masjidnya misalnya, dia masuk ke masjid, ini area masjidnya. Kemudian dia masuk ke masjid, ini misalnya posisi Nabi di sini. Dia masuk, dia tunaikan salat. Nabi berada di sisi yang ini. Falamma sallama yaminan wa syamala, tatkala selesai salam ke kanan ke kiri, selesai salatnya, dia salam ke kanan ke kiri, atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala assalamu alaik. Dia berkata assalamu alaik ya Rasulullah. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, perhatikan kalimatnya, wa alaikassalam wa rahmatullah. Dan bagi anda, assalamu warahmatullah, salam dan rahmat Allah. Lihat kalimatnya, irji' salli fa innaka lam tusalli. Anda silahkan balik lagi, salat lagi karena anda belum salat. Anda bayangkan, padahal orang ini telah selesai salam kanan dan ke kiri. Kata Nabi, balik karena anda belum salat. Kemudian fa'ada salatahu thalatha marat. Dia mengulang salatnya sampai 3 kali. Kemudian datang lagi kepada Nabi. Fayaqulu lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithla ma kana. Tapi Nabi tetap mengulang kalimat serupa. Anda balik lagi, salat lagi karena anda belum salat. Faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, saya enggak bisa lebih baik dari cara tadi saya salat. Alimni, tolong ajarkan saya. Lihat kalimatnya, tolong ajarkan saya. Kata Nabi, faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, lihat kalimatnya, idza qumta ila shalah, kalau salat kamu ingin sempurna, asbighul wudu, maka sempurnakan dulu wudunya. Kata para ulama hadis, kalau orang ini salah dari mulai takbir sampai salamnya, maka Nabi akan langsung memperbaiki dari takbir sampai salamnya. Tapi ketika Nabi memulai dengan kalimat sempurnakan wudu, ini menunjukkan bahwa orang ini bukan cuma salah salatnya, tapi wudunya pun punya persoalan. Karena itulah Nabi menunjukkan dari fase wudu sebelum sampai ke fase salat. Antum teman-teman gampang ya, kalau antum lihat coba anak-anak wudu, lihat bagaimana wudunya. Kalau antum perhatikan wudunya keliru, maka salatnya pun pasti akan berantakan. Atau kebaliknya, anda lihat anak-anak antum misalnya, salatnya kurang maksimal, coba cek wudunya. Pasti ada korelasi di antara keduanya. Nah, sekarang, mari kita lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan para sahabat untuk kemudian menyempurnakan wudu. Kita ambil ayat Quran yang utama dulu. Fokus teman-teman, saya ambil yang pokok dulu. 1. Cara wudu dalam keterangan Al-Quran, kita ambil Quran dulu karena kita tadi membuat tema Al-Quran dan Sunnah. 1. Al-Quran memberikan gambaran 4 pokok yang utama. 4 pokok yang mutlak dibasuh ataupun diusap saat kita menunaikan wudu. 4 pokok anggota wudu. Saya tadi mengucapkan dibasuh dan diusap karena nanti ada yang dibasuh dan ada yang diusap dari 4 pokok ini. Fokus teman-teman ya. Awas hati-hati. 4 pokok ini penting untuk kita ketahui karena nanti kalau ada kaitan dengan keterbatasan air, maka sebelum menunaikan tayamum kita pilih, antum mesti melihat apakah kadar air ini cukup bagi 4 pokok ini atau tidak. Kalau kadar airnya cukup bagi yang 4 pokok ini, maka ini didahulukan. Tidak langsung untuk kerjakan tayamum. Ya. Apa yang 4 ini? Saya turunkan dulu supaya lebih jelas. Kita masuk ke cara. 1. Faghsilu wujuhakum. Saya tuliskan kalimatnya menggunakan ghasala. Faghsilu, basuh. Wujuhakum. Sudah jadi bahasa Indonesia, wajah kalian. Anggota pertama, wajah. 1. 2. Wa aydiyakum ilal marafiq. Diikutkan pada hukum yang pertama.
Wa-nya di situ disebut ataf, waw yang mengikutkan pada hukum sebelumnya. Maksud diikutkan pada hukum sebelumnya, ikutkan basuh. Ingat ya, hati-hati dengan kalimat Al-Quran dan hadis. Basuh ini. Saya tuliskan tangan sampai siku. Jadi kita bahas. Tangan sampai siku. Saya tulis lengkap. 3. Harus jeli. Begitu masuk pada yang ketiga, kalimatnya berubah dari ghasala jadi masaha. Wamsahu, masaha. Dan menggunakan ba, ini yang paling unik. Wamsahu bi ru'usikum, pakai ba. Allah bisa mengatakan wamsahu ru'usakum, tapi di sini uniknya menggunakan ba. Nanti kita bahas. Dan usap kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain. Perhatikan, fokus baik-baik. Ketika masuk pada yang keempat, ba-nya dibuang lagi. Tapi diikutkan pada hukum yang pertama, bukan hukum yang ketiga. Kalau hukum yang ketiga, maka Allah firmankan, lihat kalimatnya, wa arjulikum. Kalau kalimat menggunakan wa arjulikum, maka hukumnya ikut kepada yang ini. Tapi ketika menggunakan a, maka hukumnya ikut kepada yang atas. Wa arjulakum ilal ka'bain. Kaki sampai 2 mata kaki. Ini 4 yang utama. Awas ya, lihat baik-baik, hati-hati, jangan keliru ya. 4 pokok dalam anggota wudhu. Kepala, wajah, tangan sampai siku, mengusap kepala, kemudian kaki sampai kedua mata kaki. Lihat poinnya. Ketika antum mendapati air yang sangat terbatas, tapi masih mampu digunakan untuk berwudu pada yang 4 ini, maka antum tepikan tayamum, dahulukan yang 4 ini. Selain 4 ini, maka dia bukan pokok, dia tambahan, disebut dengan sunnah. Yo, nanti kalau kita tambahkan di akhir, kita praktikkan. Baik, kumur-kumur masuk 4 pokok tidak? Tidak, berarti dia fardu atau sunnah? Sunnah. Baik, teruskan. Basuh telinga, fardu atau sunnah? Sunnah. Baik, istinsyak, menghirup air ke hidung, fardu atau sunnah? Sunnah. Baik, membasuh telinga, sekali lagi, fardu atau sunnah? Sunnah. Artinya, kalau antum punya air yang sifatnya terbatas, tidak bisa digunakan untuk keseluruhannya, tapi bisa yang 4 ini, maka tayamum simpan dulu, kemudian dahulukan yang 4 ini dulu. Paham? Alhamdulillah. Kita mulai satu-satu. Saya mulai yang pokok dulu. Wajah. Mohon izin kalau saya simpan mic-nya begini, antum bisa kedengaran? Bismillah ya. Baik, ibu terdengar? Tidak kedengaran. Kenapa bisa jawab? Itu luar biasa. Baik. Kedengaran? Tidak kedengaran. Baik, biasanya kalau tidak kedengaran nggak bisa jawab gitu ya. Ini yang aneh, sudah tidak bisa kedengaran tapi bisa jawab. Luar biasa. Baik. Sekarang lihat baik-baik wajah. Bismillah. Geser, sekarang tidak kelihatan. Baik, sayanya bergeser atau kamera yang bergeser? Kameranya, baik. Sekarang sudah kelihatan? Alhamdulillah. Baik pemirsa, ya menyesuaikan lah ya. Bismillah. Sekarang lihat baik-baik. Pertama wajah, ya teman-teman fokus wajah. Mana batas wajah bagi kita? Saya kemudian atau saya buka sekaligus pecinya. Lihat baik-baik batas wajah ini dari kening. Ya. Kemudian kita teruskan samping kanan kiri bagian depan, tampak depan ini. Maaf, yang ada janggut termasuk masuk bagian dagu, termasuk janggutnya. Yang tidak ada janggut jangan memaksa untuk punya janggut. Ingat baik-baik, karena sunnah dari janggut itu adalah merawat bagi yang punya janggut, bukan menumbuhkan janggut. Jadi kalau antum ada janggut, silahkan rawat sehingga tampil dengan rapi. Merawat itu artinya bisa membiarkan dia terurai tapi tetap dijaga, atau bisa merapikan kalau janggut antum tampil kemudian tumbuh tapi tidak baik dalam tumbuhnya. Bisa, silahkan antum bisa rapikan sekedar dengan kadar yang bisa dengan itu semua terjaga kerapian dan kebaikannya. Tapi kalau antum tidak punya janggut, maka jangan memaksakan yang para ikhwan untuk kemudian menumbuhkan janggutnya. Ya, antum cari timun, cari arang, gosok-gosok misalnya ya. Nah, itu bukan solusi, bukan solusi. Baik, sekarang lihat baik-baik. Ini depan sudah, sekarang bagian tampak belakang. Perhatikan. Mohon maaf, mudah-mudahan saya coba sekuat mungkin saya bisa bersuara.
depan ini, ya lihat baik-baik tampak depan, ini termasuk mata, ke sini, ke janggut, juga lihat bagian bawah telinga yang di sini. Jelas ya? Jadi depan ini, kemudian masuk ke sini, juga bagian bawah telinga yang di sini. Terang ya? Paham? Baik, sekarang perhatikan bagaimana cara kemudian membasuh wajah. Teman-teman sekalian, lihat baik-baik. Ghasala di ayat yang pertama, kalimatnya menggunakan kata ghasala. Ghasala itu artinya membasuh. Membasuh kalau digunakan kata ghasala, itu artinya mengambil airnya dan ditumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Jadi bukan dibuang dulu lalu membasuh, tapi ambil airnya tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Contoh, kita ambil contoh misalnya dan kita coba undang dulu kawan kita, Pak Awaludin, untuk membantu kami untuk mempraktikkan. Baik ya, ini beliau selalu berada di posisi sebelah kanan, jadi lebih mudah kemudian untuk minta bantuan. Boleh pinjam untuk tangan, bisa memegang mic-nya. Lebih bawah, ini jadi keran ya. Baik. Misal kita dalam hal berwudu, sumber air atau tempat menampung air itu ada 3 jenis umumnya. Pertama, seperti keran ini yang bisa diatur, contoh seperti ini. Yang kedua, kita menggunakan bejana, semisal gayung, ya, atau misalnya dalam keadaan darurat ada semisal gelas ini yang diisi oleh air. Yang ketiga, air yang memang alami mengalir seperti air sungai dan semacamnya, atau air laut. Itu kita simpan bagian ketiga, kita fokus pada 2 hal ini. Perhatikan kaidahnya. Kaidah Quran menyebutkan wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan karena Allah enggak suka orang yang berlebihan. Maka dari itu, saat kita akan gunakan keran, mohon izin ya, antum mohon sebesar-besarnya. Ini bagian dari sunnah Nabi, bahkan petunjuk Al-Quran. Jangan biarkan antum buka keran seluas-luasnya, sehingga mohon maaf, air yang tidak antum gunakan dalam hal wudu bisa bertaburan dan berhamburan tanpa antum gunakan. Jelas ya? Bahkan Nabi pun sangat berhemat dalam menggunakan air wudunya. Bagaimana caranya? Bisa antum kecilkan dari awal, atau bisa antum buka, ambil airnya, begitu sudah merasa misalnya agak banyak, antum kemudian tutup, lalu antum mulai tumpahkan di wajah. Ambil air, tumpahkan di wajah, gini. Jelas sampai sini? Baik, kalau sudah jelas, saya detilkan. Lihat baik-baik, kita pakai slow motion sedikit. Ambil, tumpahkan di wajah. Sekarang perhatikan telunjuk dengan jempol. Mata, ujung, baik ujung depan ataupun ujung belakang, di bagian dari wajah. Akan lebih baik kalau antum fungsikan telunjuk ini, index finger, untuk bisa membersihkan sudut-sudut mata begini. Jadi begitu antum gunakan misalnya, kemudian air ditumpahkan ke sini, maka bagian telunjuk ini kita gunakan untuk menyapu kotoran yang ada di sini. Paham sampai sini? Baik, jika wudunya barangkali ini bisa digunakan, maka subuh insya Allah kita tidak terlampau mendapati kantuk yang berlebihan. Baik, adapun posisi mata dibuka atau ditutup, itu tidak ada tuntunan spesifik. Ini menunjukkan lebih fleksibel. Antum tertutup tidak ada masalah, dibuka tidak ada masalah. Walaupun sebagian ulama mengatakan dibuka lebih baik daripada ditutup, karena kotoran-kotoran di mata bisa terbantu keluar. Kemudian yang kedua, jempol. Lihat, ini sudah seperti ini. Jempolnya kemudian membasuh bagian belakang di sini. Jelas? Ambil airnya, tumpahkan di wajah. Kemudian seperti ini, basuh sudutnya. Kemudian bagian belakang kita bisa basuh dengan jempolnya di sini. Terakhir, antum yang punya janggut misalnya bisa diselai seperti ini. Jelas ya? Berapa kali? Kalau tidak tahu, nggak usah pelan-pelan, cukup keras saja katakan. Kalau tidak tahu, katakan. Baik. Berapa kali? 1 cukup. Baik, 1 cukup bagi yang belum mampu. Nah, sekarang lihat sini, teman-teman. Ya, mampu 2, gitu kan? Mampu lagi 3. Tapi kemampuannya diikat dengan syarat. Tidak sekedar antum mampu 2 kali dalam berwudu. Kita bicara wudu, bukan bab yang lain. Ya, jadi fokus teman-teman. Tenang aja Bu ya, saya nggak akan bergeser kepada yang tidak penting. Lihat sini. Jadi lihat, kemampuan untuk menambah 2 atau 3 dalam bab wudu itu diikat juga dengan ketentuan lain. Syarat ketentuan berlaku. Apa di antara syarat ketentuannya? Lihat baik-baik. Kalimat membasuh atau mengusap dalam wudu 3 kali itu, ini kalimat isyarat
untuk menunjukkan bila basuhan pertama kita rasakan belum cukup untuk rata membasuh anggota wudu. Jadi kalau antum sudah menggunakan basuhan pertama misal, kemudian kita basuhkan di wajah, antum merasa cukup terbasuh keseluruhannya, maka antum bisa cukupkan dengan satu bagian. Misal, saya bagian yang lainnya belum, merasakan belum sempurna, ambil lagi, kemudian yang kedua ratakan ke yang belum dibasuh. Baik, luaskan cahayanya. Bagian ketiga, antum sempurnakan lagi misalnya keseluruhannya. Kalau sudah 3 kali juga belum merasa maksimal, maka perlu dipertanyakan antum wudunya bagaimana? Karena kata Nabi, "Faman zada faqad asa Abul Qasim." Siapa yang lebih daripada 3, maka dia sudah berlebihan dalam berwudu. Dia bermaksiat kepada Nabi. Ya cukup 3 kali untuk menyempurnakan dan meratakan. Makanya kalau antum wudu pakai air terbatas, seperti saya punya air begini. Ini ukuran begini sebetulnya cukup untuk kita wudu, selesai. Ini tidak kurang ini. Tidak kurang. Jadi kalau antum gunakan dengan benar, misal ambil, kemudian antum basuh wajahnya, ratakan dengan baik, sekali cukup, belum cukup 2 kali, ambil untuk selanjutnya sampai dengan ke ujung kaki. Insya Allah ini cukup. Paham ya? Halo, paham? Baik. 2. Pelan-pelan. Tahan sebentar. 2. Wajah sudah kita sebutkan. Nanti kalau saya berhenti di sesi sampai ke ujung kaki, baru kemudian kita tutup sebentar. Bila ada pertanyaan di bab ini kita selesaikan, sehingga saat pindah kepada bab berikutnya kita sudah menuntaskan bagian pertama ini. Sepakat sampai sini? Akan tinggal sepakat saja ya. Saya akan yang nerangkan, saya tulis, saya bolak-balik. Cuman antum sedikit pegang mic lah ya. Teruskan. 2. Masih ikut pada hukum yang kedua. Perhatikan, tangan sampai siku diikutkan pada hukum ghassala. Mana batasan tangan? Mas Awaludin, mana batasan tangan? Ya, coba tunjukkan begini. Tangan itu mana batasnya? Dari mana? Dari ujung sampai sini. Baik, lihat baik-baik. Kita kenali dulu bagian kita. Saya mau tunjukkan teman-teman, Al-Quran dan hadis itu termasuk Masya Allah referensi yang paling detil dalam menyebutkan sesuatu. Kalau disebutkan tangan, bahasa Arabnya yad namanya, yadun, yad, tangan. Itu dari sini, ujung jari sampai ke sini. Ya, persendian yang dekat ke bahu. Ini tangan, yad namanya, tangan. Dari sini sampai sini. Tapi dalam urusan ibadah, Allah sangat detil dan Nabi sangat menurunkan kalimat-kalimat Al-Quran dalam tafsiran beliau dengan detil pula. Dalam masalah ibadah, tidak pernah disebutkan kalimat yad khususnya untuk menunjuk pada semua jenis ibadah. Selalu terkait dengan aspek-aspek pentingnya. Contoh, ini yadun, yad, dari sini sampai sini. Ketika bicara wudu, sampai siku. Siku itu ini. Bahasa Arabnya mirfaq. Jamaknya marofik. Jadi kalau disebutkan mirfaq, artinya cuma dari sini sampai sini. Yang ini disebut rusghun. Awas hati-hati, pergelangan, rusghun. Yang ini disebut dengan kaffun. Penting antum ketahui, nanti kalau saya teruskan ke bab sholat, nanti Nabi mengatakan antum ketika bertakbir, boleh kemudian telapak tangan yang kanan menutup punggung yang kiri. Boleh sampai ke sini pergelangan tangan, rusghun. Detil sekali. Jadi ketika menyebutkan wudu sampai siku. Ketika menyebutkan sholat sampai rusghun. Yang ini sa'id namanya. Sa'id. Nanti kita teruskan saat masuk bab sholat. Makanya hati-hati ketika membaca bagian Al-Quran ataupun hadis, ada pendekatan-pendekatan diksi yang sangat spesifik terkait dengan ibadah. Sekarang lihat, tadi tangan sampai mana? Siku. Lihat kalimat Qur'annya. Ila itu menunjukkan dari awal sampai ke tujuan. Awalnya tangan, tujuannya marafik, mirfaq, siku. Jadi kalau antum ingin basuh dalam membasuh tangan, berarti basuh dari sini ke siku, bukan siku ke tangan. Keren. Lihat baik-baik. Ini tangan ke siku. Kata Quran, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, bukan siku ke tangan. Jadi bukan kerannya dibuka, antum alirkan begini dari tangan ke bawah, tapi ambil airnya dari tangan turunkan ke siku. Nggak pakai tidak. Tangan ke siku. Baik ya, tangan ke siku. Ambil, basuh sampai sini, turunkan. Merasa ada yang kurang, ambil, basuh, turunkan lagi. Nanti saya jelaskan esensinya kenapa dimulai dari sini bukan dari sini. Nanti ada hubungan dengan husnun. Kalau nadhafah nggak ada masalah. Kalau antum ingin bicara nadhafah, kebersihan saja, ini nggak ada masalah dari sini ke sini. Tapi ketika Anda akan berbicara tentang hakikat wudu,
esensi wudu, hikmah wudu, kenapa dimulai dari sini? Nanti saya tunjukkan betapa jelinya bahasa Al-Quran. Kalau bukan firman Allah, mustahil bisa begini. Makanya antum jangan roba-roba. Ada sebagian mengatakan, gak apa-apa sama dari sini juga. Kalau saya sedikit kurang sepakat dengan itu. Ya, antum kalau ingin ikuti, sepakat, tidak ada masalah, saya tidak memaksa. Tugas saya menyampaikan, dan saya tidak paksa antum untuk ikut pendapat apa yang saya sampaikan. Yang penting kata Quran begini, hadis begini, ulama begini, kita pedoman dengan alasan yang kita telah pelajari. Paham? Baik, jadi saya simpulkan pertama, ambil airnya sampai ke siku, kemudian turunkan, bukan kerannya dibuka, kemudian sikunya dibegini-beginikan. Paham? Baik, 3. Fokus baik-baik, kalimatnya berubah, izin, dari ghassala ke masaha. Bagian ketiga. Dari ghassala ke masaha. Hukumnya sama dengan yang pertama, 1 kali, 2 kali, boleh 3 kali untuk menyempurnakan basuhan wudu. Sekarang masaha. Izin. Teman-teman fokus, lihat baik-baik. Masaha artinya mengusap. Misal, saya ingin mengusap ini, tutup gelas, maka saya usap misalnya seperti ini. Paham ya? Itu masaha namanya. Masaha. Ya, Nabi Isa punya mukjizat mengusap, masaha. Makanya orang yang mendapatkan usapan, memiliki usapan pada sesuatu disebut dengan Masih. Masih, Mesia. Makanya beliau disebut dengan Masih Al-Masih, Isa Al-Masih. Karena di antara mukjizatnya bisa mengusap seseorang yang dengan usapan itu dengan izin Allah sembuh penyakitnya. Kayak zaman Nabi Isa nggak repot dah. Nabi Isa sakit gigi, usap sembuh. Nabi Isa ini mata nggak bisa lihat, usap sembuh. Nabi Isa ini kena penyakit kusta, usap sembuh. Dokter bangkrut lah pokoknya, ya pada saat itu. Karena pada saat itu banyak ahli medis yang mengatakan hebat. Ini saya hebat nih, bisa menyembuhkan apa saja. Maka Allah turunkan ujian yang tidak bisa disembuhkan oleh medis. Diturunkanlah Nabi sesuai dengan keadaan umatnya. Zaman Nabi Musa banyak tukang sihir, maka diberikan tongkat untuk bisa mengatasi sihir. Zaman Nabi Isa banyak ahli medis yang merasa hebat, diturunkan mukjizat lewat usapan. Zaman Nabi Muhammad banyak ahli sastra yang merasa unggul, maka diturunkan Al-Quran, kitab paling dahsyat yang bertahan sampai dengan habisnya kehidupan di muka bumi ini. Kembalikan teman-teman sekalian, fokus baik-baik ya. Sekarang usap, masaha. Apa yang diusap? Ru'us. Wamsahu biru'usikum, kepala, bukan rambut. Kalau rambut itu syu'ur dalam bahasa Arab, sya'run, syu'urun. Kalau ra'sun, ru'usun, jamak dari kata ra'sun itu artinya kepala. Betapa adilnya Allah. Kalau disebutkan rambut, maka sulit bagi yang tidak punya rambut untuk bisa membasuh bagian kepalanya. Maka adil di sini disebutkan kepalanya, karena mustahil ada orang wudu gak punya kepala. Mustahil. Nah, sekarang lihat. Ya, Nah, sekarang perhatikan baik-baik teman-teman. Yang disebutkan bukan ghassala tapi masaha. Apa bedanya? Saya ambil air, masaha. Usap, artinya buang dulu airnya. Jelas ya? Jadi sehingga tersisa bagian-bagian yang tipisnya, tidak terlampau banyak. Ya, ambil begini, kemudian tumpahkan seperti ini, baru kita usapkan bagian kepala. Kalau kalimatnya ghassala, maka ambil airnya, tumpahkan di kepalanya. Jelas ya? Perhatikan detailnya bahasa Quran. Kalau Quran menggunakan kata ghassala, bukan cuma kepala yang basah, antum bisa cebrak sampai ke sini. Tahu cebrak ya? Itu sedikit bahasa campuran. Baik, lihat, becek, basah ya, sampai mengalir ke bawah-bawah. Tumpahkan, usapkan. Yang menarik ini yang paling hebat. Kenapa menggunakan ba? Kenapa menggunakan ba? Karena tidak mungkin menggunakan ta, ya. Nanti bisa wamsahu tiruusikum. Tidak, ba, ya ba. Ya, kita kembalikan. Ba ini dalam bahasa Arab punya 14 fungsi. Ya, kemarin saya sebutkan 2 fungsi waktu kita kajian pertama, ya, di hari Jumat siang itu. Ada 14 makna dalam bahasa Arab. Antum temukan bisa dalam kitab namanya Mughnil Labib an Kutubil A'arib. Karya Ibnu Hisham Al-Ansari, Mughnil Labib. Jangan duduk dulu. Pegang keran. Insyaallah pahalanya banyak ya. Tidak cukup dengan amin, pegang dulu. Hadisnya sahih, di hadis Muslim hadis 1893. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithlu ajri fa'ili min ghairi an yanqusa min syai'. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, memfasilitasi pada kebaikan, dia dapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun.
Kalau beliau tunjukkan, terus kita praktekkan, setiap yang wudu dengan benar, dengan praktek seperti ini, maka insya Allah beliau pun dapat pahalanya. Ya, baik. Sebentar, kita kurangi dulu ya. Sini. Nah, teman-teman, huruf ba, kenapa begitu mengusap menggunakan ba? Di antara makna huruf ba, setelah kemarin kita mengambil ilsaq, musahabah, yang ketiga ada yang disebut dengan istighraq namanya. Istighraq. Saya turunkan ke sini. Alhamdulillah, yang pegang mic ada, tinggal yang mutar flip chart ya. Baik, satu istighraq. Kedua, bisa menunjukkan makna tab'id, lit-tab'id. Yang kedua ini dibagi dua lagi, ini satu, ini yang kedua, yang keduanya. Sehingga ini disebut juga dengan yang ketiga dalam konteks wudu. Ya, yang ini lit-tab'id ma'al hudud, bisa ma'al hudud. Yang ini dunal hudud. Sekarang lihat sini. Satu. Ba di sini ketika kita mengusap kepala, kemudian menggunakan huruf ba, fungsi pertama lil istighraq. Istighraq itu menunjuk pada keseluruhan, komprehensif, holistik, semua. Semua. Jadi kalau kita praktikkan pada makna yang pertama, ba-nya menggunakan istighraq, lihat baik-baik. Ambil, buang dulu airnya, jatuhkan, kemudian usap dari depan sampai ke belakang begini. Balikan kembali. Jelas? Baik, ambil, tumpahkan airnya, antum usap ke belakang begini, ini sudah sah. Mau dibalikan gak ada masalah. Jadi kalau sudah sampai begini pun, yang penting terusap bagian kepala sampai belakang, ini sah wudunya. Jelas? Baik, yang kedua, at-tab'id, sebagian. Tapi itu sebagian. Kalau kita mengambil sebagian dengan rumus yang ini, ma'al hudud, hudud itu batas. Sebagian tapi ada batasnya. Apa batasnya? Kata sebagian ulama mengatakan batasnya ini ubun-ubun. Jadi kalau antum misalnya ingin basuh, usap kepala, ambil airnya, tumpahkan, antum usap kepala, yang penting sudah sampai di ubun-ubun di sini, maka sah wudunya. Paham? Baik, yang ketiga, at-tab'id min dunil hudud, dunal hudud. Basuh sebagian, tapi tidak ada batasnya. Yang penting dia menjadi bagian dari kepala. Misal, ini kepala bukan? Kepala, ini kepala. Belakang kepala. Nah, yang penting dia bagian dari kepala, antum usap, itu sah wudunya. Perhatikan bagaimana detailnya bahasa Al-Quran. Kenapa ketika mengusap kepala menggunakan huruf ba? Karena tidak semua orang dalam keadaan yang sama ketika dia akan mengusap kepalanya. Misal, saya ambil kasus antara laki-laki dengan perempuan yang berbeda. Antum wudu enak saja dimanapun dalam kondisi yang baik bisa berwudu. Baik dalam suasana terbuka atau tertutup. Tapi kan perempuan tidak begitu. Contoh misalnya, kita ambil dalam keadaan misal, ini Pak Awaludin sedang kedatangan putranya. Kemudian putranya ya membawakan sebagian dari sesuatu mainannya. Tiba-tiba dilempar-lempar kena kepalanya misalnya. Pah gitu kan? Luka. Dalam kondisi ini, lihat baik-baik, ini kasus yang kedua saya dahulukan. Dalam kondisi lukanya, apa antum simpulkan kemudian tidak harus berwudu? Tidak. Antum bisa usap yang tidak kena luka. Ini faedah menggunakan huruf ba. Luka di sini tidak harus kemudian antum meninggalkan wudu bagian kepala. Antum bisa basuh bagian yang lainnya. Sepanjang itu menunjukkan kepala. Kembali ke kasus yang pertama, antum laki-laki nggak ada luka dimanapun bisa wudu dalam keadaan yang baik. Tapi perempuan kan tidak begitu. Tertutup bisa wudu. Yang terbuka ada masyarakat, kadang-kadang di mall, kadang macam-macam. Ada bagian-bagian tertentu yang nggak bisa dia buka. Contoh bagian yang menutup kepalanya. Maka ibu bisa ambil solusinya, ambil airnya. Kemudian antum bisa tumpahkan sebagian, antum bisa usapkan pada bagian yang menjadi bagian dari kepala. Misal ke depan seperti ini atau samping seperti ini, maka dianggap sah wudunya. Ini sepakat ulama, tidak ada perbedaan di sini. Bukan rambut, Pak, bukan rambut, ingat, kepala. Ingat, Qur'annya ada, hadisnya ada, pendapat ulamanya mereka sepakat dengan hal ini, jadi tidak ada masalah di sini. Ya, Nabi Allah menyampaikan firman, Rasul kemudian menafsirkan, sahabat meneruskan, ulama menjelaskan, dan semua sepakat. Jadi jangan kita ambil kreatif untuk mencari cara berbeda. Antum Allah bukan, Rasul juga bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama belum. Kemudian antum punya pandangan sendiri. Coba lihat ya, barangkali antum sedikit lelah sehingga harus kembali fokus kepada bahasan.
Sekarang perhatikan, ini faedahnya huruf ba, ya. Bahasa Arab itu luar biasa, Pak. Saya mau ambil sedikit informasi. Dulu ada orang Indonesia luar biasa itu. Ahli fikih. Itu dia ngambil S3 di Mesir, Al-Azhar. Apa topiknya? Hanya membahas huruf ba saja dalam Quran surah kelima Al-Maidah ayat yang ke-6. Dia bahas huruf ba, dapat doktor S3, PhD. Silakan antum, masih banyak, ada huruf ta, ada huruf fa, sampai huruf ya. Nah, kalau mau sempurnakan. Terakhir, izin. Baik, sudah, wajah sudah. Kemudian tangan sampai siku sudah. Baik. Kemudian setelah itu kepala sudah. Jadi saya tutup kembali. Nah, sekarang yang keempat, pokok yang keempat, ingat kaki. Mana batasan kaki? Batasan kaki mana? Baik ya, sehat berarti. Alhamdulillah. Baik, dari sini bawah telapak sampai ke sini kaki. Kalau antum ingin batasi sampai ke sini, maka ini lutut namanya. Lutut ini. Ya, apa bahasa Arabnya lutut? Rukbah. Rukbatai 2, rukbah 1. Harus kenal ya. Kepala, ulang mana? Kepala, pundak, lutut, ya kaki bawahnya ya, dipas betul. Harus diketahui, kalau tidak tahu nanti repot. Karena bagian-bagian sholat nanti, begitu antum turun, ada yang lutut duluan, ada yang tangan duluan. Kita ketahui dengan baik dulu. Sekarang kaki, batas dalam wudu tadi, wa arjulakum ilal ka'bain. Kaki kalian sampai kedua mata kaki. Cuman sampai sini. Sekarang saya praktekkan, mohon izin, lihat baik-baik. Ketika menyebutkan ke dua mata kaki, menggunakan kaki, maka lihat ayatnya. Ayatnya kembali menggunakan fathah, arjulakum. Kalau arjulikum ikutnya ke sini. Kalau arjulakum ikutnya ke sini. Gosala. Masih ingat? Airnya ditumpahkan atau airnya ditampung dibasuhkan? Tampung dibasuhkan. Kalau ditumpahkan, ambil, tumpahkan baru usap. Baik ya. Saya buka dulu ya. Mohon izin. Oke, buka dari kiri. Kita pakai dari kanan. Buka dari kiri. Jadi saya harus buka dua-duanya. Sekarang perhatikan baik-baik ya. Saya mau basuh kaki sampai ke mata kaki. Lihat baik-baik. Dan di sini ada orang punya banyak masalah. Bahkan ada yang diancam oleh Nabi dengan sangat tegas sekali. Bila sengaja dia membasuh kaki, meninggalkan kotoran-kotoran tertentu, maka ada siksaan spesial untuk orang semacam ini. Oh, hati-hati ya. Lihat baik-baik. Biasanya saya suka bagi 3 bagian. Ambil airnya. Ya, ini kalau keran terlampau tinggi, boleh kita agak sedikit begini ya. Kalau kerannya agak sedikit rendah, nah itu lebih enak lagi. Teman-teman, kita bisa angkat dulu begini. Kemudian kita mulai dengan bagian yang ini. Lihat baik-baik. Antum ketika masuk pada bagian yang ini, dahulukan bagian yang pertama ini, depan. Saya ulang. Ini ya. Mulai sela-sela. Ini. Masuk ke tumpahkan air di sini. Kemudian antum bisa sela-sela menggunakan kelingking di sini. Jelas ya? Ustadz, kenapa kelingking? Nah, kalau jempol kebesaran, itulah ya. Jadi kadang-kadang suka orang banyak tanya yang tidak penting ya. Tinggalkan itu. Kemudian yang kedua, lihat sini. Lihat. Ini sudah selesai. Maka hati-hati dengan kotoran yang menempel di pojok-pojok ini. Kuku, khususnya jempol. Antum buka ini. Kemudian keluarkan dengan baik. Setelah selesai, ambil lagi airnya. Kemudian tumpahkan lagi. Kemudian basuh ke belakang. Ya, ini kadang-kadang kurang terbasuh. Ada sebagian sahabat yang pernah berwudu, kemudian dekat yang ininya dia tidak terbasuh, sehingga disuruh kembali berwudu oleh Nabi. Yang ketiga, ambil lagi air untuk meratakan keseluruhannya. Rapilah kita dari awal sampai akhirnya. Sudah? Boleh saya turunkan? Baik. Jadi dari 3 bagian ini antum bagi 3, bagian depan sampai dengan belakang dan batasannya sampai dengan ke mata kakinya. Maka 3 ini yang kita upayakan untuk maksimal kita hadirkan dalam proses wudu kita. Bisa dipahami? Sekarang lihat baik-baik. Lihat baik-baik. Fokus sebentar, nanti setelah ini kita buka untuk diskusi ya. Baik, tahan sebentar. Silakan Mas, mau di sini atau kembali? Jazakallah khair. Sekarang lihat baik-baik. Sebentar, saya mau selesaikan dulu sampai ke esensi ya. Perhatikan baik-baik, kita baru bahas yang pokok. Jika kadar air cukup untuk 4 yang ini, maka dahulukan ini. Dari mulai wajah, tangan sampai siku, usap bagian kepala, sampai ke kaki, sampai ke mata kaki. Gantian kanan dengan kiri. Kanan sempurnakan, baru kiri. Bukan ditukar kanan, kiri, kanan, kiri. Kanan sempurnakan, baru kemudian kiri. Nah,
yang paling penting saya sampaikan, perhatikan betul, wudu kita ini bukan sekedar membasuh bagian luar. Kalau Anda hanya membasuh bagian luar, maka Anda hanya mengambil aspek yang pertama yang tadi kita bahas di awal, nadhafah. Cuman bersih. Kalau cuman bersih, jangankan muslim, non-muslim pun bisa meniru itu. Tapi ada aspek yang kedua, disebut dengan tahara, bawaannya disebut dengan husnun. Orang yang bisa membasuh dengan baik, maka tampil, kata Nabi, nilai-nilai kebaikan dalam dirinya. Kalau baiknya muncul, buruknya keluar. Makanya kata Nabi, bersamaan dengan orang membasuh, tumpah airnya, maka jatuhnya air itu sekaligus menumpahkan kotoran dan dosa dalam dirinya. Maka dari itu kata para ulama, lihat baik-baik ya, setelah antum selesai wudu, saya sempurnakan, antum baca doa apa? Asyhadu an la ilaha illallah, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Perhatikan baik-baik teman-teman. Lihat, fokus, lihat baik-baik. Allahumma ij'alni minat tawwabin. Dia terjemahkan, ya Allah, mohon jadikan saya termasuk orang tawwabin, artinya orang taubat. Saya ulang ya, tawwabin itu orang taubat. Ya Allah, jadikan saya termasuk orang yang bertobat. Pertanyaan spesifik saya, hadis ini sahih dan sering kita bacakan. Pertanyaan spesifik saya, apa hubungan taubat dengan wudu? Antum kan baru wudu, tapi kenapa doanya baru taubat? Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Orang kadang-kadang tidak bahas sampai ke kedalaman ini, sehingga wudunya kadang hanya sekedar basuh. Teman-teman, bukankah taubat itu pertama mengakui kesalahan yang kita lakukan? Kedua, menyesali kesalahan yang diperbuat. Dan ketiga, berjanji tidak mengulanginya lagi. Jadi ketika antum membasuh tangan misalnya, sebetulnya antum bertobat dari kesalahan tangan yang dikerjakan. Makanya kalau orang benar wudunya, begitu dia basuh tangannya, dia pernah akui dulu, coba ingat-ingat salah apa tangan sampai wudu ini. Sampai antum wudu pernah melakukan kesalahan apa tangan ini? Coba antum ingat-ingat. Setelah itu sesali. Dan berjanjilah kepada Allah ketika Allah tumpahkan kesalahan dan dosa di tangan ini, lewat air wudu yang jatuh, berjanjilah kepada Allah bahwa tangan ini tidak akan menyentuh kesalahan yang semula pernah dikerjakan. Makanya mustahil ada orang wudu yang tangannya tadinya jahil, tiba-tiba jahil lagi, mustahil. Mustahil. Selesai wudu dia taubat, ya Allah saya tinggalkan itu semua. Makanya ketika dia tinggalkan dosa tangannya, dosa kakinya, dosa mulutnya saat kumur-kumur. Antum saat kumur-kumur walaupun itu sunnah, itu bukan cuma mengeluarkan kotoran di mulut, tapi kotoran lisan itu yang berbahaya. Hati-hati. Jadi begitu kotoran lisan hilang, maka antum tidak akan punya kamus untuk mencela orang lain. Tidak ada menggibahkan orang lain. Boleh jadi amarah ada, tapi antum gak akan menemukan kosakata untuk membalikkan suasana celaan itu. Antum kenal Al-Hasan, cucunya Nabi? Kenal di mana antum? Luar biasa ya. Baik, ikhlas itu tetap rasional ya. Baik. Beliau berusaha untuk ikhlas, tapi tetap rasional ya. Baik. Semoga Allah ridho ya. Baik. Teman-teman lihat baik-baik. Al-Hasan itu cucunya Nabi SAW. Itu yang paling mirip wajahnya dengan Nabi SAW. Punya anak, anaknya sama namanya dengan kakeknya, Muhammad. Satu kali, ini Al-Hasan itu pemuda luar biasa, penghuni surga, ahli Al-Quran. Sepeninggal Nabi SAW di zaman fitnah, pernah beliau lewat ke pasar dengan putranya Muhammad. Tiba-tiba di masa fitnah itu kan banyak orang mulai antipati, banyak friksi, banyak celaan macam-macam. Di tengah jalan dicela oleh seseorang. Dari A sampai Z, habis celaan. 1, 2, 3, 4, 5, Al-Hasan cuma diam. Perhatikan baik-baik. Begitu orang itu pergi, fantalaqa, faqala ibnu, maka berkata anaknya kepada ayahnya, ya abati lima lam tarud. Pak, kenapa papa tidak balas? Maksudnya jelaskan bahwa papa tidak seperti itu. Lihat jawabannya. Wala adri kaifa arud. Papa enggak tahu bagaimana cara membalasnya. Jadi ketika beliau akan balas itu, nyari kosakata dalam dirinya nggak ketemu, Pak, Bu. Jadi mau cari kata begini saja, Anda pun tidak lebih baik daripada saya, itu tidak ketemu dalam dirinya. Saking bersihnya keadaan dirinya. Dan dikenal sebagai ahli wudu yang luar biasa. Jadi kalau antum terbiasa berwudu, batal wudu lagi, maka mustahil. Pancaran-pancaran dalam diri memancarkan sesuatu yang tidak baik. Kalau dia ngalir ke wajah, wajahnya tuh menampilkan keteduhan. Ngalir ke lisan ada kebaikan, ngalir ke kaki ada kebaikan. Nah, antum tiap hari kumur-kumur minimal 5 kali, kenapa yang dikumur itu nggak pernah keluar? Pakaian sudah tidak isbal, tapi lisannya begitu isbal. Kan jadi masalah. Mata, tangan, kaki, apa yang antum banggakan di hadapan Allah? Kan semua akan ditanya. Jadi teman-teman sekalian, itulah sebabnya kalau orang sudah bertobat kepada Allah, tinggalkan keburukannya, maka jadilah dia mutatahhir.
waj'alni minal mutatahhirin. Kalau antum sudah tawwabin, jadi mutatahhirin, maka cinta Allah diturunkan kepada antum. Turunlah Quran surah kedua ayat 222 itu. Tadi yang kita tulis di awal. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kalau kita kaitkan ayat ini dengan ayat wudu, maka terjemah paling singkatnya adalah Allah mencintai orang wudu yang wudunya sempurna. Sempurna. Ya, jadi kesempurnaan itu tidak hanya terletak kepada fikihnya, tapi pendalaman dari segi hikmahnya. Dan hikmah itulah yang diajarkan ketika Nabi diutus. Quran surah kedua ayat 151, paling kanan sebelah bawah. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah. Pada esensinya. Saya sangat tidak berkenan ya kalau kita belajar cuma jadi informasi. Dan kalau kita praktekkan cuma jadi teoritis yang dipraktekkan secara fikih, tidak. Ada akhlak yang membedakan kita dengan umat yang lainnya. Ya. Nah ini teman-teman, Quran surah kedua ayat 222. Ini korelasinya. Jadi inilah tautan sinergi antara ayat dengan hadis, Al-Quran dengan sunnah, terkait dengan praktek tahara, terkait dengan wudu. Kalau kita tambahkan dari awal secara maksimal, maka kita mulai dengan berniat karena Allah, niat amalan hati misalnya, dan kita ucapkan bismillah untuk menunjuk pada aspek ibadah. Mulai antum dengan tambahan, ya, mengusap-usap tangan, menyela-nyelai begini. Kemudian setelah itu, mulai dengan berkumur-kumur, ya, sambil kemudian kumur-kumur tamadmad sambil istinsyak. Istinsyak menghirup air sampai ke hidung, ya, untuk mengeluarkan kotoran yang di hidung. Kemudian istinsyar dikeluarkan. Bisa antum keluarkan sekaligus atau satu-satu misalnya, jikalau dirasakan kotoran ingin dikeluarkan dari hidung. Jadi ambil kumur-kumur, ya, kalau memungkinkan untuk misalnya sikat gigi itu lebih bagus, ya. Ingat, sikat gigi itu kalau bahasa Arabnya apa? Bukan. Ya? Apa bahasa Arabnya? Allah alam, apa lagi? Baik. Ya. Kalau bahasa orang sekarang itu tanziful asnan. Tapi itu bahasa orang sekarang. Bahasa yang dulu yang tadi ucapkan, siwak, yang tadi antum ucapkan. Ya, untuk membersihkan gigi, siwak. Maka kayunya disebut dengan kayu siwak, padahal kayunya bahasa Arabnya ud. Ya, Pak, tolong beli siwak. Nah, kalau antum dikasih Pepsodent misalnya sama sikat gigi, itu betul. Sama, antum dikasih kayu juga betul. Jadi jangan sampai misalnya tolong beli siwak, antum dikasih Pepsodent misalnya atau Furche atau misalnya sikat gigi antum tolak. Oh enggak, saya maunya siwak. Kalau cuman kayunya itu disebut dengan udun. Ud itu kayu. Kalau dipakai sikat gigi maka disebut dengan udus siwak. Maka dibuang kalimat udnya, dimunculkan siwaknya, maka muncul istilah as-siwak. Kalau di Arab disebutkan siwak maksudnya kayu yang digunakan untuk menyikat gigi. Itu metode namanya mudhaf ilaih. Kalau dibuang mudhafnya, muncul mudhaf ilaihnya untuk menekankan makna siwaknya. Yang penting bukan kayunya, yang penting sikat giginya. Jadi kalaupun kayunya tidak ada, jangan menyebabkan antum tidak bersiwak. Pak, saya mau bersiwak. Oh ini silahkan kasih sikat gigi. Oh bukan, saya pengennya kayu. Nah inti daripada kayu itu untuk sikat gigi. Makanya dibuang kalimat udnya, dimunculkan siwaknya. Sehingga kalaupun kayunya tidak ada, antum bisa gunakan benda lain yang penting digunakan untuk bersikat gigi. Paham sampai sini? Saya ingin antum pahami itu. Karena dalam bahasa Arab, ada kadang dua kalimat, satu dibuang. Contoh, Masjidil Haram. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal Masjid Al-Haram. Kadang-kadang orang Arab membuang masjidnya, muncul Al-Haramnya. Asalnya begini, Masjid Al-Haram. Kalau sudah diketahui, dibuang kata masjidnya, muncul kata Al-Haramnya, menunjuk kepada masjid. Antum silakan umrah haji, menginap di hotel-hotel depan Masjid Al-Haram. Maka akan ada tulisan di lift-lift dan beberapa tembok menunjukkan dengan kalimat haram, begini, Al-Haram. Ya. Ditanya antum, mau kemana? Ke haram, ke haram? Antum jawab, bukan, saya halal. Bukan, ini maksudnya mau ke masjid. Masjid, ya, jelas ya? Baik, ini penting saya tunjukkan supaya kita itu lebih rasional dalam memahami sesuatu. Tapi pakai dalil, jangan cuma rasio, tapi dalil tidak ada. Jadi kalau disebutkan siwak, itu artinya sikat gigi. Dalilnya, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli salat. Kalau tidak memberatkan umatku, saya perintahkan untuk bersikat gigi setiap dia akan kali menunaikan salat. Maksudnya, bisa berwudu, bisa setelah wudu ketika akan menunaikan salat. Bagaimana caranya? Maaf, kata para ulama bisa menggunakan kayu tadi, bisa menggunakan yang semisalnya, atau kadang-kadang kalau sulit ditemukan, saya biasanya kumuran pertama, kumur-kumur, buang, kumuran kedua, saya suka pakai tangan begini.
ya, untuk dibersihkan, sehingga kotoran-kotoran yang menempel kadang-kadang lekat di gigi itu setidaknya bisa lebih cepat didorong untuk keluar. Yang ketiga, disempurnakan, hirup ke hidung, kemudian keluarkan sehingga kotoran bisa keluar. Wajah seperti tadi, tangan sampai siku selesai, kemudian rambut. Fokus. Bisa begini. Maaf, saya ralat kepala, ya, bukan ke rambut, kepala. Tumpahkan airnya, sapu ke sini, fokus. Bisa cara pertama begini, begitu ke sini langsung ke telinga, suksonanya. Bisa sekaligus. Yang kedua, bisa kepala saja, selesai. Ambil air lagi, kemudian untuk telinga, boleh. Dua-duanya ada hadisnya. Khusus untuk telinga, maka lihat baik-baik, telunjuk dengan ini thumb, jempol, ini yang kita maksimalkan. Index finger dengan jempol, ini yang kita gunakan. Lihat baik-baik teman-teman, yang ini khusus untuk membasuh yang dalam di sini. Yang ini thumb, jempol untuk bisa mengusap bagian luarnya di sini. Ya, jelas ya? Baik, setelah ini kembali ke kaki seperti yang tadi telah kita bahas. Tutup dengan doa. Begitu antum berdoa menghadap kiblat, disitulah tekad antum untuk berubah jadi lebih baik. Dan cahaya itu bergantung pada keinginan dan maksimal kita untuk bisa mempraktekannya. Ya, jadi kalau cuma bersih-bersih tiap hari, jangankan antum, anak kecil yang belum balik pun bisa mengerjakan itu. Letak perbedaannya terletak pada kebersihan aspek luar dan kesucian dalam diri kita. Kita tutup sebentar sampai di sini. Saya buka dulu sesi untuk berdiskusi supaya maksimal bahasan kita. Untuk itu saya buka dialog. Tapi mohon izin ya, saya mau ingatkan dulu. Tolong hadirkan pertanyaan-pertanyaan yang esensial. Yang tidak terlampau penting, antum simpan dulu. Saya di Mekah pernah ditanya saat umrah beberapa waktu yang lalu. Ada yang tanya, Ustaz, kenapa di Mekah ada burung gereja? Masya Allah. Saya bilang, itu mu'alaf, Pak. Oke. Ya, silakan. Bismillah. Jazakumullah khair. Baik, sekarang kita banyak ke sesi tanya jawab. Ya, sekarang kita ada 3 buku. Ya. Baik. Pertanyaan mungkin. Oh, enak ya pemirsa, sangat luar biasa mengikuti talim di Oman. Datang, diberikan makanan, ada minuman, karpetnya enak, dan bertanya dapat buku. Ini luar biasa. Baik, fadhal, silakan. Bismillah. Assalamualaikum. Di Indonesia waktu selama ini kita diajarkan untuk ketika wudhu itu tidak sambil berbicara, makruh berbicara. Sampai sini saya lihat waktu saya wudhu sama teman-teman Oman itu diajak ngobrol. Baik. Sebenarnya hukumnya gimana soal berbicara ketika baik. Jazakumullah khair. Ada pertanyaan dari sahabat kita, ya, bagaimana hukum berbicara ketika berwudu? Teman-teman sekalian, wudu bagian dari ibadah. Dan ibadah itu membutuhkan fokus kita dalam mengerjakannya. Karena selain kita menyempurnakan proses dan aplikasi dari ibadah, juga ada hubungan terkait antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana antum bisa menghayati, mengkhusyukkan diri dan bertobat saat wudu kalau bisa dilakukan sambil mengobrol? Gak mungkin kita bisa muhasabah diri, menilai bagian-bagian yang kita basuh dalam wudu. Karena itu para ulama bahkan sepakat bahwa dalam hal ngobrol itu bisa makruh dipandang saat kita menunaikan wudu atau sambil wudu kemudian kita sambil ngobrol. Apalagi kemudian bahkan ada yang mengatakan bahwa wudunya tidak sah kalau apa yang diobrolkan menjadikan kita lalai dalam wudu kita. Ya, terlalu misalnya berlebihan dalam mengobrol, kadang ketawa-ketawa, kadang macam-macam, sehingga apa yang dibasuh kemudian ada yang tertinggal, ada yang tidak sempurna, dan fatalnya lagi tidak menghadirkan kekhusyuan dalam wudunya. Itu satu. Yang kedua, maaf, tempat itu tidak menjadi ukuran dalam ibadah. Yang menjadi ukuran itu dalil. Jangan antum misalnya hadir di tempat orang Arab, kemudian perilaku orang Arab dijadikan sebagai dalil dalam agama. Tidak. Tidak. Ukuran kita Al-Quran, Sunnah, penjelasan ulama. Jadi kalaupun orang Arab melakukan aktivitas belum tentu benar. Ya, kalau dia tidak sejalan atau senilai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jelas di sini ya? Baik, jadi teman-teman sekalian, tolong fokus betul, ukuran kita dalil. Dan tolong lihat baik-baik ya, ada 2 jenis dalil. Dalil urusan ibadah, dalil urusan dunia. Kalau dalil urusan ibadah, ya maka kaidahnya adalah fokus kepada perintah. Al-aslu fil ibadati haramun. Asal dari ibadah enggak boleh dikerjakan. Hatta yadullad dalilu ala amriha, sampai muncul perintahnya. Ada perintah, kerjakan. Tidak ada, enggak usah kerjakan. Urusan dunia sebaliknya. Al-aslu fid dunya al-ibahah. Urusan dunia itu boleh dikerjakan, silakan. Ya, ngobrol boleh. Boleh.
hatta yadulla dalilu ala nahyiha, sampai kemudian turun perintah untuk larangannya. Ngobrol boleh, tapi ngobrol dalam salat dilarang. Ngobrol boleh, ngobrol dalam wudu itu makruh. Jelas ya? Ngobrol boleh, ngobrol dalam tawaf itu makruh, dan seterusnya. Ya Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Ya. Jadi antum kalau nanti diajak ngobrol lagi, ya misalnya sama orang Oman, itu peluang antum untuk berdakwah. Dan Masya Allah, dari sekian banyak orang di sini yang cuman antum yang diajak ngobrol oleh orang Oman, ya? Saat berwudu, di antara pengalamannya, ya? Di antara pengalamannya. Maka di situ ada peluang antum untuk bisa mendapatkan pahala, insya Allah. Baik. Yang kedua, Baik. Fadhal. Pak William. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apakah cara ideal yang mensyaratkan atau membolehkan Baik. karena tadi dibilang katakan Ustaz bahwa ada petugas Baik. idealnya harusnya kita tidak boleh bertayamum. Allah jazakum khair insyaallah. Ada pertanyaan dari saudara kita Pak William tentang syarat ideal untuk tayamum. Teruskan ayatnya, Quran surah kelima ayat ke-6. Teruskan sampai ke ujungnya. Fa illam tajidu ma'a fatayammamu. Fa illam tajidu ma'a, kalau Anda tidak dapati air. Fa illam tajidu, tidak dapati air. Wajada itu dalam bahasa Arab, dia punya 3 makna. Satu, airnya memang tidak ada. Sama sekali nggak ada. Kedua, ada air, tapi dengan kadar yang sedikit. Yang sedikit ini dibutuhkan dalam urusannya yang lebih penting. Misal, seperti dalam pesawat, kan? Ada orang ingin buang hajat dan sebagainya, butuh kepada airnya, maka air itu tidak digunakan untuk berwudu, tapi digunakan pada hajat yang lebih penting daripada itu. Tayamum berlaku. 3, air ada berlimpah. Cuma kondisi antum belum bisa menggunakan air. Misal ada penyakit yang kata dokter tidak boleh bersentuhan dengan air. Ya? Begitu antum menyentuh air, maka dampak kepada fisik bisa membahayakan. Dalam 3 situasi itu maka bolehlah kemudian berlaku hukum tayammum. Jelas ya? Fatayammamu, maka silahkan Anda bertayamum. Anda tadi berada dalam kendaraan, antum contohkan misalnya. Mampu tidak antum mencari air dalam kondisi begitu? Saya misalnya terbang dari Jakarta ke sini, pesawat, kan? Baik, begitu saya masuk ke pesawat, teman-teman sekalian, airnya ada. Cuma masuk hukum yang kedua, dia terbatas keadaannya. Kalau kita paksakan habis seketika, kemudian dalam urusan yang lebih penting tidak didapatkan. Maka yang seperti itu kita kemudian bisa memilih untuk bertayamum. Jelas ya? Itu dalam kendaraan. Antum dalam kendaraan yang lain misalnya, mobil dan sebagainya. Ya, di jalan misalnya susah mampir. Air tidak ditemukan. Air sudah tidak ada, nggak ditemukan sama sekali, mampir sulit, antum boleh tayamum silakan. Yang ketiga misalnya, maaf, saya dalam kondisi di mobil, air ada, cuma dalam ukuran 1 aqua kecil misalnya. Masih bisa digunakan, silahkan. Sepanjang saat antum menggunakannya, tidak menghasilkan madarat yang lebih besar. Misal, contoh madarat itu seperti apa? Di pesawat misalnya kan, antum sampingan sama orang yang belum mengerti, non-muslim dan sebagainya. Yang kalau antum gunakan bisa basah kemana-mana misalnya. Maka yang seperti itu antum bisa simpan, antum dahulukan tayamum di situ. Tapi kalau di mobil antum pribadi nggak ada masalah. Silahkan di mobil antum pribadi. Ya, yang 4 antum sempurnakan. Yang basahnya antum bisa lap dan sebagainya. Sebagian yang menetes, itu nggak ada masalah. Itu lebih baik dibandingkan antum dahulukan tayamum sepanjang menemukan air untuk digunakan sholat dalam kondisi berkendaraan. Jelas ya? Nah, sekarang pertanyaan keduanya, apa yang digunakan dalam tayamum ini? Baik, kita tayamum pakai apa? Bukan. Awas hati-hati, salah antum selama ini. Awas hati-hati, tayamum tidak menggunakan debu. Tapi tayamum menggunakan debu yang suci. Awas, bukan pakai debu, tapi debu yang suci. Karena bahasa Qur'annya, fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau Quran mengatakan sa'idan, maka dia cukup menjadi debu saja. Mau nempel dimanapun, yang penting debu. Misal, maaf, knalpot ada debunya? Ada. Kalau bahasa Qur'annya sa'idan saja, debu, maka antum boleh, antum silahkan tayamum menggunakan debu di knalpot. Saya ingin sempurna sunahnya supaya bekas tayamumnya ada, tempelin di situ, usapkan ke wajah, silakan. Tapi itu bukan thayyiban. Makanya diikat dengan kalimat sa'idan thayyiban, debu yang menempel di tempat yang baik, tempat yang suci. Baik, banyak debu menempel. Maaf teman-teman, bukan tanah ya, tapi debu. Ini ada debunya. Misal tembok ada debunya.
Pesawat depan kita, table-nya ada debunya. Kaca yang di samping itu ada debunya. Hati-hati. Jadi setiap tempat yang baik-baik silahkan antum tempelkan. Ustaz, saya susah menemukan. Bagaimana kalau sedang tawaf ke Bita Mampir? Saya lihat teman saya ada debunya di wajah. Boleh nggak saya tempel? Ya kan? Nah, itu kasus yang berbeda. Ya? Kasus yang berbeda. Baik. Jelas ya? Baik. Bagaimana caranya? Bagian terakhir. Cara tayamumnya kita belum selesaikan. Di satu pengertian kapan tayamumnya. Kedua, bagaimana caranya. Dan yang ketiga adalah tentang tadi debu yang digunakannya. Sekarang ada dua cara dalam tayamum. Sepakat yang dibasuh cuma dua, yang diusap cuma dua. Satu bagian wajah. Antum gini tangan, teman-teman. Kemudian bisa ditempelkan di tempat yang ada debunya. Gini. Setelah itu, lihat baik-baik. Bisa antum kemudian tepuk begini. Ya, ini untuk menghilangkan debu-debu kasar yang ada menempel di tangannya, telapak tangannya. Atau kemudian antum tiupkan, ya. Ini juga untuk menghilangkan yang kasar-kasar mungkin menempel. Baru kemudian pertama antum usapkan bagian wajahnya. Bisa seperti ini. Jelas? Bisa sekali cukup. Ya, sekali cukup untuk antum kemudian usapkan. Yang kedua, ambil lagi, tempelkan. Kemudian tepuk seperti ini. Atau tiupkan. Lalu kita kemudian basuhkan bagian tangan. Boleh kemudian sampai ke siku di sini, ya. Dalam kondisi tertentu bisa kemudian sampai telapak di sini. Khususnya terkait dengan perempuan. Sah sampai sini? Jelas ya? Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Fadhal. Yang lain? Baik, silakan Pak Isan. Pak Dani, silakan. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terkait penggunaan air, saya bilang sebisa mungkin sesedikit mungkin. Sementara saya pernah dengar juga ada yang memaksimalkan usapan wudu, ada yang tangan mungkin agak lebih gitu ya, ada yang ngusap kepala sampai ke leher gitu, kaki sampai ke betis sampai ke lutut, ada turunannya bahwa nanti akan bercahaya lebih banyak gitu. Itu gimana aplikasi? Baik. Terima kasih, jazakallah khair. Saya tidak mengatakan sesedikit mungkin. Yang saya katakan secukup mungkin untuk berwudu. Secukup mungkin. Turunan secukup ini, salah satu turunannya yang saya jelaskan adalah tidak membuang-buang air yang tidak kita gunakan. Ingat, yang tidak kita gunakan. Contoh, tadi saya contohkan spesifik ketika buka keran misalnya, kerannya cukup besar keluar. Padahal yang kita pakai mungkin tidak sebanyak yang keluar itu. Sehingga apa yang kita tumpahkan yang tidak kita gunakan dipandang boros dalam pengertian agama. Israf di sini. Itu satu, ya. Yang kedua, misalnya bisa kita ambil gunakan untuk membasuh sesuatu hal yang tidak usah kita basuh. Tadi misalnya, baik ya, kita ambil pelan-pelan teman-teman. Ada hadisnya. Ya, Nabi sampaikan masih sampai hadis yang sama, lanjutan dari yang tadi. Satu ummati yaumal qiyamati gharal muhajjalin. Akan dipanggil umatku di hari kiamat nanti dengan cahaya yang banyak bersinar di tubuhnya. Min atharil wudu, dari bekas wudunya. Ya, maka siapa yang bisa mampu melebihkannya maka lebihkan. Kalimat lebihkan di sini para ulama berbeda pendapat. Ada pendapat yang pertama mengatakan tadi sampai dengan 3 kali tadi. Dilebihkan, tambahkan, sudah terasa cukup, kurang misalnya, sempurnakan. Sempurnakan maksudnya di sini adalah kalau belum ada yang terbasuh, sempurnakan lagi. Sempurnakan lagi sampai 3 kali bagian. Ada yang mengatakan gini pendapatnya, memang dimaksud lebihkan dari bagian wudu itu untuk memastikan wudunya sempurna. Jadi kalau antum misalnya paskan sampai di siku, dikhawatirkan dengan merasa pas itu ada sebagian yang tidak terbasuh. Maka lebih baik antum lebihkan sedikit supaya yang pas di siku ini terbasuh dengan sempurna. Itu yang dimaksudkan. Maka orang yang melebihkan, menyempurnakan bagian sinarnya, itu umumnya akan lebih tepat mengenai bagian yang dibasuh dibandingkan dengan mempaskan di bagian tempatnya. Maka sempurnalah sinar wudunya di hari kiamat nanti sesuai dengan aspek tempat-tempat yang dibasuh dalam wudunya. Ini bukan sengaja antum lebihkan ingin banyak ke sini, tidak. Tapi tujuan melebihkannya untuk menyempurnakan sampai di tempat yang harusnya dia dibasuh. Memastikan dengan maksimal supaya dia sampai di tempat yang dibasuh. Saya kurang sepakat kalau kemudian yang dibasuh kepala, yang kena leher misalnya. Itu berlebihan namanya, ya. Bahkan sebagian kena pun itu sudah sah wudunya. Kalau memastikan sampai ke leher dibasuh, itu kelebihan cahayanya. Jelas ya? Baik. Baik. Mungkin supaya adil ke ibu-ibu dulu ya. Baik. 1-2 pertanyaan dari ibu-ibu. Saya dengar suara azan berkumandang, jadi barangkali 1-2 pertanyaan kita cukupkan. Silahkan Ibu. Ibu-ibu,
Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan. Beberapa. Ya. Baik. Tiga ya, karena bapak-bapaknya tiga bapak-bapak ini ibu tiga. Baik, silakan. Caranya begini, Bu. 1, 1A, 1B, 2 selesai. Ya, silakan. Tetap 2 pertanyaan. Nomor satu tentang wudhu ini pada saat kita umroh atau haji kadang-kadang sulit untuk melakukan wudhu. Ya. Apakah berlaku kita bisa sholat di masjid, dalam masjid dengan air aqua, misalnya dengan air dari air zam-zam 1 gelas, lalu kita hanya melakukan yang 4 pokok anggota wudhu aja. Baik. Apakah ini diutamakan begitu atau tetap sebisa mungkin diusahakan wudhu di luar? Baik, satu saya jawab dulu, itu boleh, bahkan bukan boleh Bu, sangat boleh. Bahkan wudhu dengan air zam-zam itu sangat didambakan oleh peziarah haji dan umrah. Ya, bahkan ada di peribahasa di orang Arab mengatakan kalau antum pergi ke Mekah haji dan umrah belum wudu menggunakan air zam-zam, itu seakan-akan belum pernah ke sana. Ya, maka kami kalau di Arab itu pulang dari sana dikatakan hal tawadda'ta ma'a zam-zam, sudah wudu menggunakan zam-zam, katanya. Itu ungkapan orang Arab. Itu bukan dalil syariat, bukan Quran, bukan hadis. Ini menunjukkan kebolehan berwudu menggunakan air zam-zam. Ya, boleh. Silahkan Ibu gunakan segelas untuk 4 pokok tadi, itu enggak ada masalah. Sah wudunya dan teruskan ibadahnya. Pertanyaan 2B. Pertanyaan kedua tentang kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk terkena air. Terkadang bukan fisiknya yang tidak memungkinkan terkena air, tetapi posisinya, misalnya pada saat sakit tidak boleh banyak bergerak, apakah itu berlaku juga bisa tayamum? Baik. Sebenarnya fisiknya nggak apa-apa terkena air. Baik. Sekarang kondisinya begini, dalam keadaan sulit untuk bergerak, bisa kita kemudian minta bantuan pada yang di sekitaran kita, boleh. Dibantu untuk menyempurnakan wudhu. Semacam orang tua misalnya, mohon izin, sudah sepuh, sudah sulit, kadang-kadang juga ingatannya agak sedikit terbatas, maka kita yang sadar dalam keadaan yang lebih luas, maka kita bantu orang tua untuk kita bisa wudhukan dengan baik. Bantu dalam berwudhu, yang nggak ada masalah. Ya, silahkan yang hadir di sekitaran atau ibu misalnya ingin berwudhu dengan sempurna, maka mintakan kerabat terdekat untuk bisa membantu dan mendekatkan supaya bisa berwudhu dengan baik. Itu menurut saya alasan yang paling wajar untuk bisa kita maksimalkan. Terakhir, tentang penggunaan pelaksanaan wudhu dengan kaos kaki atau sepatu, bagaimana dengannya? Apakah pada 30 terakhir sebelum safar misalnya Baik. bisa mendadak pada saat. Baik, jazakillah khair. Dalil yang kedua tadi Al-Maidah surah yang kelima ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bagian yang ketiga, bagaimana berwudu menggunakan sepatu atau khuf di sini. Khuf itu kain penutup di kaki, ya, kain penutup di kaki yang bisa juga diartikan kekinian ada yang menggunakan sepatu. Padahal pada dasarnya itu sebetulnya semacam kaos kaki dari kulit, ya. Itu yang kiranya tidak menyerap air untuk ke dalam. Ya, salah satunya demikian. Maka kalau Anda dalam kondisi safar perjalanan, misal Anda kemudian ingin berwudu, silakan berwudu sempurna. Khusus bagian di bawahnya Anda bisa gunakan dengan mengusap khufnya. Khuf itu bagian atasnya saja. Jadi tidak langsung dibasuh seperti tadi yang pertama, sempurna seluruhnya, ya. Dari bagian depan sampai belakang, dari sini sampai ke belakang, Anda hanya cukup mengusap bagian atasnya saja di sini. Ya, babnya dalam fikih termasuk dalam pembahasan hadis disebut dengan mashul khuffi, mengusap bagian atas dari khuf di sini. Itu sudah sah. Ya. Sah, silakan sah digunakan. Kapan itu sah digunakan? Selama antum tidak batal wudunya. Ya, tidak batal wudunya. Jadi kalau tidak batal wudu silakan sah, sholat tetap menggunakan khufnya. Jadi bukan melepas khufnya. Kalau khufnya dilepas, antum kembali berwudu seperti semula. Ya, kalau khufnya dilepas, kembali berwudu seperti semula. Jadi kalau ingin berangkat duluan, wudu dengan sempurna, misalnya basuh kaki, gunakan kaos kaki, itu normal. Yang ini persoalannya, dia ingin kemudian sholat menggunakan alas kakinya dalam kondisi tertentu. Antum misalnya cari sedang praktek offshore, ya, atau di luar misalnya tentang cari macam-macam, antum tidak ingin melepas misalnya, nggak ada masalah, cukup antum basuh bagian atasnya dan antum sah salat menggunakan alas kakinya sepanjang tidak melepaskannya. Kalau antum melepaskan, maka antum memulai mewudu untuk menyempurnakan kembali sampai basuh bagian dalamnya. Allah Ta'ala alam bissawab. Saya kira kita cukupkan dulu, ya, karena sudah masuk waktu salat asar. Kita punya tugas untuk menunaikan salat karena kita akan praktek. Nanti insyaallah setelah selesai menunaikan salat, kita masuk pada sesi selanjutnya. Dan kita mungkin bisa ambil bagian tertentu yang belum kita bahas, yang belum antum tadi jawab dalam pertanyaan-pertanyaannya. Saya kira demikian, ya.
Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.